1. Bagaimana perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan? Proses menuju kemerdekaan Indonesia melalui berbagai tahap, salah satunya dengan kemunculan berbagai perkumpulan masyarakat atau organisasi untuk menghadapi penjajah. Pergerakan untuk menantang penjajah masih bersifat kedaerahan hingga pada tahun 1908 mulai lahir organisasi modern. Bangsa Indonesia sadar salah satu penyebab kegagalan adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Penyebab pergerakan nasional. Pergerakan nasional menjadi wujud protes atas penindasan kaum kolonial kepada rakyat di Indonesia. Para pemuda dari berbagai daerah berikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 bulan Oktober tahun 1928 sebagai salah satu bukti persatuan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ikrar tersebut merupakan tekad untuk memulai jalan baru mengusir penjajah melalui perjuangan pergerakan nasional. Apa yang dimaksud dengan politik etis? Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang hutang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat Nusantara. Peter Broshoff dan Siti van Deventer membuka mata pemerintah Belanda untuk lebih memperhatikan nasib rakyat pribumi. Mereka berargumen pemerintahan Belanda telah begitu lama mengambil untung besar dari wilayah jajahan. Sementara rakyat pribumi menderita. Hutang kehormatan harus dilunasi. Maka pemerintah Belanda memiliki kewajiban moral untuk melakukan balas budi melalui kesejahteraan penduduk pada 1863. Sistem tanam paksa dihapus dan pemerintah Belanda mulai menerapkan sistem ekonomi liberal. Pada 1901, Ratu Belanda Wilhelmina mengeluarkan kebijakannya. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 1. Munculnya kebijakan politik etis. 2. Perjuangan kedaerahan. 3. Rasa senasib sepenanggungan. 4. Perkembangan organisasi etis, etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Yang kedua ada faktor eksternal. 1. Berkembangnya paham baru, demokrasi, liberalisme, komunisme, nasionalisme, panislamisme. 2. Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. 3. Lahirnya pergerakan nasional di wilayah Asia dan Afrika, Tiongkok, India, Filipina, Turki, dan Mesir. B. Organisasi Pergerakan Nasional. Gedung bekas Utopia, Sekolah Kedokteran khusus pribumi yang dijadikan Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta ini menjadi pengingat perjuangan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Tonggak pergerakan nasional yaitu 20 Mei 1908 yang selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional merupakan hari lahir Budi Utomo. Memanfaatkan organisasi bentuk Jepang. Kelompok ini sering disebut kolaborator karena mau bekerja sama dengan penjajahan. Sebenarnya cara ini bentuk perjuangan dipolarisasi tokoh-tokohnya adalah para pemimpin putra seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Hamas Mansur. Mereka memanfaatkan putra sebagai sarana komunikasi dengan rakyat. Akhirnya putra justru dijadikan para pemuda Indonesia sebagai anjang kampanye nasionalisme. Pemerintah Jepang menyadari hal tersebut dan akhirnya membubarkan putra dan menggantinya dengan barisan pelopor sama seperti putra barisan pelopor yang dipimpin Soekarno. Ini pun selalu mengampanyekan perjuangan kemerdekaan. Perlawanan bersenjata. Selain itu, terdapat perlawanan bersenjata yang dilakukan bangsa Indonesia diantaranya sebagai berikut. 1. Perlawanan rakyat Aceh menantang peraturan-peraturan Jepang. 2. Perlawanan Singaparna, Jawa Barat, menantang Seikerei yang menghormati Kaisar Jepang. 3. Perlawanan Indramayu, Jawa Barat, menolak panghutan padi yang terlalu tinggi. 4. Perlawanan Peta di Blitar, Jawa Barat. Perlawanan Peta merupakan perlawanan terbesar yang dilakukan rakyat Indonesia pada masa penduduk Jepang. A.
Persiapan kemerdekaan Indonesia. Kedudukan Jepang semakin terdesak oleh sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Di Asia Pasifik, pusat-pusat militer strategis Jepang telah diduduki sekutu. Kekalahan Jepang Hanfa tinggal menunggu waktu. Akan tetapi, Jepang masih terus melakukan perlawanan terhadap sekutu. Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. Pada tanggal September 1944, Kosovo menyajikan kemerdekaan kepada Indonesia karena dikemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia sebagai pembuktiannya, yang menyajikan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera lepang. Kondisi Jepang yang semakin terdesak oleh sekutu justru menguntungkan bangsa Indonesia dengan akhirnya memberikan kesempatan bangsa Indonesia mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana proses kemerdekaan Indonesia? Kamu dapat menyimak informasi di bawah ini. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada tanggal 1 Maret 1945, Panglima Pemerintahan di Jawa Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Kosokai. BPUPKI bertujuan untuk menyelidiki hal-hal yang penting yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI terdiri dari 63 orang. Di dalamnya terdapat perwakilan Cina, Arab, dan Indonesia, serta 7 orang Jepang. Pada tanggal 29 April 1945, pengurus BPUPKI dibentuk dengan ketuanya Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat. Sidang BPUPKI bertujuan untuk merumuskan dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. A. Sidang pertama 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dalam persidangan adalah merumuskan dasar negara, membahas bentuk negara Indonesia, serta filsafat negara Indonesia merdeka berikut. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai sebagai ganti BPUPKI yang diketuai oleh Ir Soekarno. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan. Pada tanggal 9 Agustus, Jenderal Terauchi memanggil 3 tokoh nasional yakni Ir Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widuningrat. Mereka bertiga dipanggil ke Saigon atau Dalat Vietnam untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaan kemerdekaan akan dapat dilakukan dengan segera. Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 5 Agustus 1945, Jepang menyerang tanpa syarat kepada sekutu. Oleh karena itu, peristiwa tersebut disambut haru oleh pejuang bangsa Indonesia. Muncul perbedaan pendapat tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan. Tokoh-tokoh pemuda tidak setuju terhadap tokoh pejuang kemerdekaan seperti Ir Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, dan mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Kerawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Para pemuda termasuk Sultan Syahrir menganggap PPKI adalah bentuk Jepang sehingga proklamasi kemerdekaan adalah dengan kekuatan sendiri, terbebas dari pengaruh Jepang. Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi dilaksanakan di Rumah Laksana Maeda karena dianggap tempat yang aman dari ancaman militer Jepang. Karena Maeda adalah kantor penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Di kediaman Maeda itulah rumusan teks proklamasi disusun Soekarni, Bahdiro, dan BM Diah. Dari golongan muda hadir dalam pertemuan itu untuk menyaksikan perumusan teks proklamasi. Berdasarkan pembicaraan antara Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo,
diperoleh rumusan teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno. B. Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan. Perhatikan gambar pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Siapakah yang membaca teks proklamasi tersebut? Di mana proklamasi tersebut dibacakan? Mengapa perlu proklamasi kemerdekaan? Bagaimana maknanya bagi kehidupan Indonesia pada masa sekarang? Upacara proklamasi dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tepat pada pukul 10 WIB. Bendera pusaka dijahit sendiri oleh Fatmawati. Teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Pelaksanaan upacara dilakukan di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kelompok yang berperan dalam penyebaran berita proklamasi adalah kelompok Soekarni. Seluruh alat komunikasi dipergunakan seperti pengeras suara, pamflet, bahkan mobil-mobil dikerahkan ke seluruh Jakarta. Penyebaran berita proklamasi tidak terbatas melalui udara, tetapi juga melalui pers dan selembaran kertas. Peran buruh kereta api sangat besar dalam membawa berita proklamasi melalui surat-surat selembaran.